Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan. Hari ini kami akan mini riset di SD Islam Terpadu Ummul Aidah. Ikutin kegiatan kami hari ini ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami kelompok 1 dari jurusan PPKN, Ibu, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kami di sini ingin melakukan sedikit wawancara mengenai bagaimana metode guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jadi begini, Ibu, kan guru seringkali mengalami kesusahan nih untuk mengelola kelas. Biasanya kan banyak nih anak-anak yang kadang dengerin ya, Bu, atau dengerin, ada yang sebagian dengerin kata kita, ada yang sebagian mungkin agak susah gitu untuk dibilangin. Jadi untuk Ibu mengelola kelas yang agar menjadi efektif atau efisien itu bagaimana, Ibu? Mungkin dari metode Ibu. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau saya gitu sejauh ini selama mengajar, biasanya saya melakukan pendekatan dulu ke siswanya gitu. Dari awal saya lakukan seperti adanya kesepakatan di kelas begitu. Kita kasih tahu dulu nih, kita sebagai gurunya kita seperti ini loh kesepakatan yang biasanya kan kalau misalnya guru dan siswa itu ada memulai di setiap tahun ajaran baru, kita punya kesepakatan kelas, peraturan di kelas tentunya beda kan di tiap kelas gitu. Jadi kalau saya kasih tahu gimana kita yang sebaiknya harus bersikap di kelas, peraturan-peraturan apa yang harusnya kita harusnya dipatuhi oleh anak-anak di kelas gitu kan, apa yang boleh dilakukan dia, apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Terus biasanya kita lakukan pendekatan juga, misalnya ada mungkin anak-anak yang pasti nggak semuanya bisa efektif kan, efisien. Itu biasanya saya lakukan lebih pendekatan gitu terhadap anak-anak yang seperti itu. Misalnya kita deketin, kita ajak main, atau kadang-kadang mereka mungkin kurang mendapat perhatian di rumah. Biasanya saya lakukan lebih ke kuis atau game sama anaknya itu, atau saya sering panggil gitu biasanya. Berarti cara Ibu mungkin melakukan pendekatan dulu kan. ya, Ibu. Jadi ada keterikatan antara kita dan siswa. Oke. Selanjutnya, Ibu, apakah ada keterbatasan infrastruktur maupun sumber daya yang mungkin lumayan mempengaruhi gitu, Ibu, kayak menjadi keterbatasan dalam mengelola kelas kayak? Sejauh ini nggak ada ya. Alhamdulillah lengkap semua ya, Ibu. Oke, selanjutnya biasanya motivasi dan keterlibatan siswa itu apa sih, Bu, untuk mereka mau benar-benar belajar kayak gitu? Motivasi yang mungkin Ibu berikan setiap hari. Mungkin saya lebih sering untuk mengingatkan akhlaknya. Saya selalu setiap hari itu kalau kita hanya mengejarkan pelajaran, mungkin kan mereka
bosan. Dan itu sebenarnya kalau kita mengikuti standarnya buku 2 atau 3 kali pertemuan itu pasti selesai. Nah, yang susah ini membentukkan karakter dan adab anak dan akhlak anak gitu loh. Jadi saya lebih sering menekankan ke adab dan akhlaknya yang harus sering diingatkan gitu kan, karena anak-anak usia mereka ini kalau nggak diingatkan setiap hari itu susah gitu, harus sering diingatkan. Baik Ibu, jadi pakai edukasi akhlak kayak gitu ya Ibu ya. Ya Bu, gimana sih metode Ibu atau cara Ibu nih untuk menilai, maksudnya untuk menerapkan pembelajaran, karena kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Ibu. Jadi kayak ada yang cepat, ada yang lumayan lama gitu. Untuk menyeimbangkannya itu Ibu mungkin gimana? Mungkin itu tadi kita harus sering mengulang lagi pelajarannya. Biasanya di akhir sebelum ujian itu akan ada pengulangan lagi gitu. Misalnya ada yang agak kurang gimana, anaknya sering dipanggil untuk, atau kita juga konsultasi ke orang tuanya biar dia dilakukan ada tes tambahan atau apa gitu supaya bisa menyeimbangi teman-temannya yang lain. Konsultasi ke orang tua juga. Nah, selanjutnya Ibu, kan kita mengetahui nih kalau misalnya sekolah tuh bukan cuman untuk kecerdasan intelektual aja. Selanjutnya kecerdasan emosional siswa juga menjadi tanggung jawab kita sebagai guru kan Ibu. Jadi mungkin ada masalah psikologis atau emosional dari siswa yang menghambat pembelajaran, karena kan hal itu mungkin perlu kita komunikasikan dengan orang tua. Atau menurut Ibu dengan adanya keterbelakangan psikologis siswa itu gimana Ibu untuk pembelajaran? Sebenarnya benar yang dibilang tadi kan, terkadang ada emosional anak yang mungkin belum bisa stabil mengikuti standar murid yang lain. Jadi kan kalau kita mau ngajar itu pasti terganggu juga dengan anak-anak yang modelan seperti ini gitu. Jadi ya itu tadi, kita pendekatan, kita komunikasi ke orang tuanya. Kadang kita panggil juga si anak ini kan untuk kenapa dia bisa seperti ini gitu, lebih ya komunikasi 2 arah lah dari orang tuanya juga. Biasanya orang tuanya juga akan komunikasikan bagaimana untuk menghadapi anaknya gitu. Berarti dukungan orang tua memang sangat perlu ya. Perlu banget. Aduh, ada pertemuan guru dan orang tua. Ada. Biasanya 3 bulan sekali, berapa bulan sekali itu ada dilakukan rapat antara PKS dan orang tua murid. Kita juga ada kayak pengajian rutin untuk orang tua murid. Jadi memang komunikasi antara guru sama wali murid dan pihak sekolah itu perlu banget. Jadi orang tua juga aktif gitu dalam pembelajaran. Ada ininya juga pertemuannya. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan oleh sekolah ya Ibu. Jadi kayak berkaitan antara sekolah, anak dan orang tua. Harus saling kerjasama. Karena kita kan nggak bisa kerja sendiri kan di sekolah. Harus ada dukungan dari orang tua. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ayu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Rami sebagai salah satu guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Umi Aida, setidaknya kelompok 1 menemukan 4 pokok masalah utama yang menjadi keterbatasan bagi guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama diantaranya adalah kesulitan guru dalam mengelola kelas, di mana guru menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan siswa yang patuh dan kurang patuh terhadap aturan kelas. Namun untuk itu guru mempunyai solusi sendiri, yakni dengan menjaga keseimbangan antara mendidik dan mendisiplinkan siswa agar proses belajar tetap berjalan efektif. Yang kedua adalah motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa sering kehilangan fokus dan kurang termotivasi, terutama jika metode pembelajaran tidak menarik. Untuk itu, guru lebih menekankan pada pembentukan akhlak dan karakter untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan harus mengejar target pembelajaran sesuai kurikulum dari buku. Permasalahan selanjutnya adalah perbedaan kemampuan siswa, di mana setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda sehingga guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dan penilaian. Untuk itu, sekolah memberikan pengulangan materi bagi siswa yang masih memerlukan pemahaman tambahan serta berkomunikasi dengan orang tua mengenai kebutuhan les tambahan jika diperlukan. Masalah selanjutnya adalah
Masalah psikologis dan emosional siswa. Beberapa siswa mengalami kecemasan, frustasi, ataupun kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar dan menyeimbangkan emosinya dengan emosi teman sebayanya. Untuk itu, guru melakukan pendekatan personal dan bekerja sama dengan orang tua untuk membantu siswa mengatasi masalah psikologis mereka. Untuk itu, kami kelompok 1 memiliki beberapa solusi mengenai 4 pokok permasalahan utama. Solusi yang pertama dari masalah kesulitan guru dalam mengelola kelas. Guru dapat memberikan peran atau tanggung jawab kecil kepada siswa seperti ketua disiplin atau penjaga ketenangan, sehingga dengan seperti ini siswa lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan kelas. Kesalahan kedua yakni motivasi dan keterlibatan siswa. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis integrasi teknologi dalam pembelajaran, yakni menggunakan platform digital seperti kuis interaktif ataupun video pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik sehingga memancing motivasi dan keterlibatan siswa. Untuk selanjutnya, masalah perbedaan kemampuan siswa, kami menawarkan solusi yang dapat diterapkan guru, yakni guru dapat menyesuaikan tugas berdasarkan kemampuan masing-masing siswa, misalnya dengan memberikan latihan yang lebih sederhana bagi siswa yang masih kesulitan dan tugas yang lebih kompleks bagi yang sudah lebih mahir. Selanjutnya, solusi yang bisa kelompok 1 tawarkan atas masalah psikologis dan emosional siswa sebagai masalah yang terakhir adalah dengan sekolah bisa menyediakan ruang khusus bagi siswa yang mengalami tekanan emosional agar mereka bisa menenangkan diri sebelum kembali ke kelas.